Umrah, haji, rindu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai agenda pada pagi hari ini. Yang terhormat pimpinan Rindu Ka'bah Bapak Haji Saiful Bahri dan segenap tim Rindu Ka'bah Purworejo dan teristimewa jamaah keberangkatan 23 Januari 2025 dan 24 Februari 2025 yang berbahagia. Syair syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini. Kita dapat bermuajah dalam acara manasik umroh dan juga penjelasan teknis keberangkatan di 23 Januari 2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah ittiba padanya. Bapak Ibu, untuk memulai agenda pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya manasik dan penjelasan teknis keberangkatan yang akan disampaikan oleh pimpinan Rindu Ka'bah Bapak Haji Saiful Bahri. Yang terhormat kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya? Baik, sebelum dimulai dan salam ini adalah kewajiban, saya mendoakan yang menjawab salam saya dengan semangat dan ikhlas, mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, yang hari ini duduk di tempat ini, bentar lagi kita akan duduk di Masjidil Haram bersama keluarga. Saya ulangi nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan muttahabina ngamilina da'ina mujahidina fi sabilih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahayukum ma'asiro ikhwani wa akhwati jami'an bittahiyatul Islam. Sebelumnya yang saya hormati, yang saya takdimi, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz, ustazah, para haji hajah, para jamaah semuanya, calon tamunya Allah yang pada hari ini duduk di tempat ini, yang insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan bisa duduk bersama di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Nah, Bapak dan Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini hadir, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat Bapak dan Ibu semuanya. Yang pada hari ini mengikuti manasik, mudah-mudahan nanti selama beribadah umroh diberikan kelancaran. Selama beribadah di sana diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya lihat Bapak dan Ibu semuanya insya Allah adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihannya Allah yang pada hari ini sampai duduk di tempat ini, dan insya Allah ya besok di keberangkatan besok tiket sudah saya pegang semua. Ini intinya Bapak dan Ibu semuanya siap untuk berangkat ke tanah suci. Nah,
Pertama, mari bersama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita agar hari ini bisa lebih baik dari hari-hari kemarin dan hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Siapa di antara kita yang hari ini ingin lebih baik dari hari kemarin, angkat tangannya. Nah, yang hari esok ingin lebih baik dari hari ini, angkat tangannya. Nah, yang angkat tangan ini mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari bersama-sama rasa syukur kita ungkapkan bersama dengan kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semuanya adalah umat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya. Yang menjawab amin mudah-mudahan hidupnya bahagia. Yang menjawab amin terdengar keras di telinga saya, mudah-mudahan hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Perlu pancingan ya Bapak Ibu, karena ini ruangannya dingin ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada manasik pagi hari ini ya, pada manasik pagi hari ini ada yang berangkat di Januari, tepatnya tanggal 23 besok, dan berangkat tanggal 24 Februari ya, umroh awal Ramadan. Nah, dan di sini ada beberapa nih yang sudah datang ya, meskipun belum semuanya, tapi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita gabung jadi satu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambah semangat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk yang berangkat tanggal 23 Januari ini alhamdulillah kemarin sudah manasik ya, sudah praktek ya Bapak Ibu. Pada hari ini kita lebih ke detail saja dan banyak lebih ke teknis ya. Jadi pada pagi hari ini ya, terutama untuk kesiapan Bapak dan Ibu semuanya, khususnya di Januari karena musimnya masih masuk di musim dingin. Kemarin kepulangan jamaah suhunya di 5 derajat. Nah, kemudian untuk yang besok itu persiapan karena ini musimnya masih dingin ya. Kemudian di Februari insya Allah sudah mulai enak ya, tapi masih agak dapat dingin-dingin juga. Nah, kemudian insya Allah Ramadan tanggal 1 Ramadan kan bener ya. Ya paling bener itu saya bilang Ramadannya tanggal 1 Ramadan gitu. Masehinya bisa jadi nanti berbeda. Nah baik Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum dimulai Bapak dan Ibu semuanya, mohon kerjasamanya yang membawa handphone, jam beker, kentongan mohon disilentkan ya. Disilentkan saja terlebih dahulu biar tidak mengganggu, apalagi nanti kalau bluetoothnya aktif masuk di sini lagi. Ya sudah, saya hitung ya, di hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah. Dan pada hari ini kita insya Allah manasik kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk teknis ya, nanti kita bisa sambil sharing dan tanya jawab. Untuk khusus keberangkatan besok yang tanggal 23 ya, mohon jamaah diusahakan nanti berkumpul di depan kantor Rindu Ka'bah. Kita ada upacara sebentar, nanti kita dikawal sama patwal sampai di Bandara Yogyakarta International Airport ya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, nanti apabila Bapak dan Ibu semuanya ada keluarga, paling tidak nanti kita sampai di kantor nanti kita sudah perpisahan. Tetapi juga boleh ya, jika nanti keluarga sampai ke bandara juga boleh. Tetapi karena kita ke bandara itu besok waktunya sudah kita atur, insya Allah kita isu tiket karena ini dekat bandaranya. Isu tiket itu saya insya Allah 1 hari sebelumnya. Kemudian nanti tinggal handling atau perlengkapan Bapak dan Ibu semuanya nanti masuk di bandara. Jadi Bapak dan Ibu yang membawa koper besar dan kecil nanti bisa nanti dimasukkan di bagasi seperti itu. Nanti ketemunya langsung di Madinah ya, karena besok landingnya langsung di Madinah. Nah kemudian Bapak dan Ibu semuanya berkumpulnya yaitu jam
berapa kemarin ya? Setengah 6 kalau nggak salah, 5.30 pagi ya, 5.30 pagi. Nah, seperti itu ya. Untuk sebetulnya kalau mau langsung ke bandara ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman nanti paling tidak kita konfirmasi siapa yang langsung ke sana karena biar tim handling itu nanti menangani Bapak dan Ibu setelah sampai di sana. Seperti itu. Nah, baik, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, untuk yang berangkat tanggal 24 Februari ya, saya tadi ini tiket pesawatnya Saudi Arabia. Itu tanggal 24-nya itu baru dari Purworejo Bapak Ibu ya, Pak Haji ya, Pak Haji Arif sama Ibu Haji. Nah, insya Allah itu pesawat take off pagi harinya tanggal 25, pagi harinya tanggal 25 jam 10 ya, jam 10, jam 16 sore sudah sampai di Jeddah. Nanti ini sudah ada semuanya tiket di saya. Nah, baik, terkait saat ini saya mau langsung ke manasik saja Bapak dan Ibu, terutama terkait ibadah umroh ini ya. Ibadah umroh ini besok Bapak dan Ibu datang ke tanah sucinya sekali keberangkatan, mendapat paket umroh dari travel sejumlah 2 kali umroh. Berapa Bapak Ibu? 2 kali umroh. Nah, kadang masih bingung. Ya, kadang masih bingung loh. Saya berangkatnya 1 kali kok 2 kali umroh gitu kan, dikiranya pulang dulu berangkat lagi kan gitu. Nah, jadi yang namanya umroh Bapak dan Ibu, umroh ini ya itu sesuai rukunnya adalah pertama itu niat. Niatnya di mana? Niatnya itu di tempat mikot. Tempat mikot itu mengikuti kita kedatangan. Nah, jadi kalau ke tempat mikot kita itu misalkan dari Jakarta menuju Jeddah langsung masuk ke Mekah, berarti mikotnya itu di Yalamlam. Namanya apa? Yalamlam. Yalamlam posisinya itu masih berada di atas pesawat. Nah, seperti kemarin jamaah kita yang kepulangan kemarin, itu dari sini berangkat, ya, dari Jakarta berangkat karena langsung umroh. Waktu di Jakarta sudah siap-siap, kita pakaikan ihram. Ya, jadi niat nanti berada di atas pesawat gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, untuk yang saat ini Bapak Ibu manasik, panjenengan besok yang mau dimasuki terlebih dahulu yaitu kota Madinah. Kota mana? Kota Madinah. Di situ ada masjid Rasulullah disebut dengan Masjid Nabawi. Gitu ya. Ya, ini bisa di-slide-kan, Bu? Oh, nggak bisa ini. Ini Pak Wawan. Nggak bisa di-slide-in, Pak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, kalau dari kota Madinah ya, nanti Bapak dan Ibu di Madinah itu sekitar 5 hari ya. Yang besok ini sekitar 5 hari di Madinah. Nanti dari kota Madinah Bapak dan Ibu mau menuju ke kota Mekah. Nah, sebelum Bapak Ibu berangkat itu disunahkan karena untuk persiapan umroh. Kalau dari Madinah ke Mekah, masjid yang mau kita ambil mikot disebut Masjid Bir Ali. Namanya apa Bapak Ibu? Masjid Bir Ali. Nah, jadi panjenengan nanti sunah-sunahnya untuk umroh itu persiapannya berada di hotel di Madinah. Nggih, paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk Bapak-bapak di hotel itu sudah persiapan kain ihramnya. Ya, kain ihramnya dipersiapkan dan itu dipakai. Kadang masih ada jamaah yang saya belum yakin itu ya, belum yakin pakai ihram dari itu, boleh nggak apa-apa, tetapi sampainya di Masjid Bir Ali itu harus dibuka semuanya, dalemannya maksudnya. Jadi nanti hanya memakai 2 lembar kain ihram. Nah, ini nanti saya cek satu-satu nih Bapak, karena pernah kita kejadian ya, ada jamaah kita itu waktu mau berangkat, alhamdulillahnya itu belum kita belum niat, itu masih pakai celana, itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu layaknya sholat seperti itu, persiapan sudah dari Madinah. Jadi jenengan siram di situ bersih-bersih, pakai sabun, pakai parfum, disunahkan memotong kuku, merapikan rambut, menghilangkan kumis dan seterusnya. Itu saat berada di hotel di Madinah. Ngerti nggih?
Nah, jarak dari Madinah kita menuju Masjid Bir Ali itu kurang lebih jaraknya sekitar 12 kilo. Nah, sekitar 12 kilo. Nanti di situ kita yang batal boleh ngambil wudhu terlebih dahulu, cuman hati-hati ihramnya jangan sampai terkena di bawah ya, terjaga. Niatkan untuk beribadah. Nah, obat-obatan ini Bapak dan Ibu ini penting ya.
di lantai 5 semuanya. Seperti itu. Jadi nanti yang perlu diperhatikan seperti itu, jangan sampai melebihi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, untuk yang jamaah laki-laki itu habis sholat fardu atau sebelum sholat fardu, jenengan nanti bisa masuk untuk ziarah ke makamnya Rasulullah. Lewat pintu babus salam, melewati pintu assalam. Untuk laki-laki saja bisa setiap saat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, perhatikan di situ Bapak Ibu, waktu kita mau masuk Bapak Ibu, merasakan dengan hati kita bahwasanya ini adalah yang pernah Rasulullah lakukan melalui pintu ini, dan saya akan berziarah dan saya akan mengucapkan sholawat dan saya akan bersyahadat nanti di depannya makam baginda Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu, ini rasakan betul bahwasanya saat ini kita bisa bersolawat di sini, tapi nanti kita bisa bersolawat langsung di depannya Rasulullah. Saat ini kita hanya mengharapkan kerinduan kepada Rasulullah di sini, tapi insya Allah dengan kita hadirnya di makam Rasulullah, depannya Rasulullah, dan kita mengucapkan salam, maka Rasulullah yang akan menjawab salam kita. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah sangat paham bahwasanya orang yang mati syahid saja sebetulnya dia bukan mati, apalagi bagaimana dengan Rasulullah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya nanti persiapkan di situ, dan saat Bapak dan Ibu berada di raudhah, terutama nanti ada waktu jadwal di raudhah, masuk di raudhah, maksimalkan baik-baik karena waktunya itu sekitar 10 menit saja Bapak dan Ibu untuk bisa sholat tobat, sholat hajat, dan sholat tasbih boleh ya, lihat-lihat waktu. Yang penting Bapak Ibu sholatnya nggak usah banyak-banyak, tapi doanya yang banyak-banyak gitu ya. Dan perhatikan Bapak dan Ibu posisi raudhah. Posisi raudhah itu Bapak dan Ibu itu antara makamnya Rasulullah sama mimbarnya Rasulullah, jaraknya sekitar 50-70 meter. Nah, perhatikan, jadi kalau ini adalah makamnya Rasulullah, kemudian di sini ada mimbarnya Rasulullah, inilah raudhah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk lewat belakangnya makam Rasulullah, ya di situ Bapak Ibu langsung sholat, itu belum raudhah. Bapak Ibu harus posisinya harus di sebelah samping kanannya makam Rasulullah. Kemudian perhatikan ada tiang-tiang. Tiang tahu Bapak Ibu? Soko ya. Tiang itu ada cincinnya. Nah, ada cincinnya, ini yang membedakan tiang-tiang wilayah raudhah. Nah, cincin-cincin ini Bapak dan Ibu besok kalau kita udah masuk Bapak Ibu nanti akan kita perlihatkan, oh ini adalah tiang taubat ya, ada tiang Aisyah dan seterusnya. Nah, jadi dulu ada sahabat Rasulullah itu yang minta ditali di situ, dikencang di tiang istilahnya, itu benar-benar sampai tobatnya diterima baru dilepas seperti itu. Nah, itu masih ada. Nah, ini raudhah disebut dengan taman surga. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, yang tadi Bu. Nah, untuk yang laki-laki nanti waktu berada di makamnya Rasulullah, posisinya adalah seperti ini. Pertama adalah makamnya Rasulullah ya. Kemudian sebelah sininya adalah makamnya Sayyidina Abu Bakar. Sebelah sininya adalah makam Sayyidina Umar ya. Jadi posisinya seperti itu ya, bersaf-saf ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat melalui virtual journey itu ya, yang saya pernah itu virtual journey, melihat bagaimana dalamnya makam Rasulullah, itu posisinya seperti itu, makamnya Rasulullah. Kemudian yang sebelah sampingnya ini
balik yang tadi, untuk kita bisa melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, nanti kita ada proses namanya ziarah wada, ya. Ini maknanya adalah kita berpamitan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya berpamitan untuk sementara waktu ini kita akan meninggalkan Masjid Nabawi, dan di situ berdoa juga Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya Allah nanti di tahun depan saya akan berziarah ke sini kembali. Seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa setiap tahun Bapak dan Ibu, maksimal setiap tahun lah, untuk bisa datang ke Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Mau nggak Bapak Ibu? Mau, oke. Okay. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu besok diagendakan kalau mau umroh lagi, saran saya ngambil umroh yang Ramadan Bapak Ibu. Karena nilai pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Gitu ya. Cuman harganya memang jauh beda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pengepakan barang-barang. Jadi pengepakan barang-barang ini Bapak dan Ibu nanti yang belanja tolong dikontrol dulu Bapak Ibu, karena nanti waktu di Mekah jenengan masih pingin belanja lagi. Ya, nanti waktu di Jeddah mampir di toko Ali ya kan. Di situ pingin belanja lagi. Nah, jadi jangan atur. Nah, saran saya yang berat-berat Bapak dan Ibu, itu yang berat-berat mendingan nyari yang di sini saja. Jangan nyari kurma yang di sana yang tidak terlalu berat lah. Gitu ya. Karena bagasi ini ada batasannya sekitar 30-35 kilo saja. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian nanti kita berdoa untuk diri kita. Nah, jangan kalau membaca buku panduan di situ insya Allah hampir sama. Kita memohon ampunan pada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya ya Allah selama ini, dan seterusnya. Jadi ingat-ingat kembali bagaimana diri kita, apa yang sudah pernah kita lakukan, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya Bapak dan Ibu, kita berdoa ya untuk diri kita yang memiliki hajat juga ya. Kita apa hajatnya waktu kita tawaf itu? Nah, kita ingat-ingat apa hajat yang ingin kita lakukan ya Allah, semoga saya yang belum menikah bisa ingin menikah, yang belum punya anak ya semoga Allah karuniakan anak, dan seterusnya. Diniatkan dalam kita tawaf seperti itu. Kemudian untuk tawaf berikutnya yang kedua, kita mendoakan orang tua kita. Diingat-ingat kita mendoakan orang tua kita, sebut namanya dan seterusnya. Yang mereka masih hidup mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umrah. Kalau mereka sudah meninggal dunia, mohon kepada Allah mudah-mudahan diri kita diberikan kesempatan untuk bisa membadarkan haji dan umrohnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita mendoakan untuk anak-anak kita, ya, atau pasangan kita dulu boleh, ya. Kemudian berikutnya untuk anak-anak kita. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendoakan juga untuk kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita, di Indonesia dan di dunia. Jadi kita seperti itu. Nanti sampai tawaf ke-7. Nah, sampai ke tawaf ke-7. Sampai tawaf ke-7 Bapak dan Ibu semuanya nanti akan diajak keluar melihat tanda-tanda posisi rombongan. Kita akan sholat sunnah tawaf 2 rakaat seperti waktu kita niat di tempat mikot. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas, ya. Nah, kemudian nanti kita akan berdoa di situ. Biasanya ada yang bareng, ada yang masing-masing. Baru nanti kita berikan kesempatan buat Bapak dan Ibu semuanya mengambil gambar. Ya, baru foto. Jadi mohon tidak menggunakan HP selama tawaf. Gitu ya. Kecuali hanya gini saja. Kalau saya buat laporan ke muasasah saya biasanya gitu. Tapi nggak boleh sampai gini. Kadang jamaah sampai gini, sedangkan posisinya kita harus mengkirikan Ka'bah. Nah, jadi nanti tawafnya jadi tidak sempurna kalau kita sampai posisinya gini, ada yang sampai gini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya nanti disunahkan meminum air zam-zam. Minum air zam-zam, mengambil di situ 1 gelas Bapak Ibu, perhatikan. Dan diambil mohon yang ada tulisannya not cool. Ini enggak ada zam-zamnya, ini contoh saja. Nanti Bapak dan Ibu kalau mengambil zam-zam itu melihat ke arah Ka'bah. Ya, berdiri melihat ke arah Ka'bah. Jangan langsung diminum Bapak dan Ibu, karena zam-zam ini ya, ini fadilahnya banyak. Jadi kita punya niatan apapun itu bisa terkabul insya Allah dengan meminum zam-zam. Jadi mohon pakai doa atau pakai yang sudah hafal, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru diminum. Cegukan pertama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cegukan lagi baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sampai 3 kali, itu sunahnya. Gitu ya. Jadi minum zam-zam itu boleh sambil berdiri. Gitu. Kalau jenengan minum air biasa nggak ampun berdiri, Pak. Ya. Jadi paling tidak jongkok lah gitu kan. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu nanti ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Oke, di sini insyaallah udah lengkap ya. Kemudian nanti ini sa'i Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Nah, saat ini memperbanyak diri kita bergerak kakinya. Kalau saya jarang juga bergerak. Nanti Sofa ke Marwah ini sekitar berapa ya? 450 meter. Atau jenengan nanti berjalan sampai 7 kali ini sekitar 3,5 kilo. Ini dilahirkan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti di samping sebelah kiri nanti Bapak Ibu semuanya kita akan ajak jalan. Jadi jenengan kalau di kita mohon maaf tidak banyak di hotel ya, jenengan hanya banyak di masjid dan sekitar masjid karena biar jenengan itu tahu. Di situ ada Jabal Ubes Bapak Ibu, yang waktu itu peristiwanya adalah baginda Rasulullah SAW itu menunjukkan mukjizatnya dengan membelah bulan. Nah, jadi dulu waktu ada satu raja ya yang pingin bukti dari Rasulullah jika memang engkau itu utusan dan engkau itu nabi, itu dengan hal-hal yang mustahil, dan hal yang mustahil itu disenangi sama Abu Jahal. Karena apa? Suruh membelah bulan dimasukkan lewat lengan kanan, keluar lewat lengan kiri gitu coba. Jadi waktu itu Rasulullah lakukan seperti itu ya. Nah, tidak putus dengan situ aja, tetapi raja mana itu Pak? Persia atau Romawi waktu itu ya. Itu anaknya itu di rumah itu ada yang buta, cacat ya, dan tidak ada yang satupun tahu kecuali pihak keluarga. Akhirnya baginda berkata seperti ini, anak engkau yang ada di rumah itu sekarang sudah bisa melihat dan beliau sudah bersahadat. Seperti itu. Akhirnya dia kaget, kok Rasulullah tahu anaknya sudah masuk Islam dan anaknya tadinya tidak bisa melihat dan memang benar-benar sudah melihat, akhirnya bersahadat di situ masuk Islam gitu ya. Ini peristiwanya di Jabal Ubas. Ini banyak peristiwa di situ. Tapi sekarang dijadikan hotelnya kerajaan Saudi Arabia. Kemudian gimana kalau jenengan mau
Baik, nah alhamdulillah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, next lagi Bu. Apa ini berikutnya? Nah, baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah umroh kita nantinya berjalan dengan lancar dan Bapak dan Ibu diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai kembali lagi ke tanah suci bertemu dengan keluarga masing-masing dan mohon doanya mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, mari bersama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bapak dan Ibu rasakan dengan hati kita apabila kita bisa lebih kusuk dengan tundukkan wajah kita, tundukkan wajah kita. Apabila kita bisa lebih kusuk dengan pejamkan mata kita, pejamkan mata kita. Apabila kita lebih kusuk dengan mengangkat kedua tangan kanan dan kiri kita, angkat bersama-sama memohon ampunan kepada Allah. Bapak dan Ibu, apabila kita berdoa bagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, itu kita gandengkan tangan kanan dan kiri kita seperti ini. Kalau itu kesungguhan kita itu benar-benar sungguh seperti kita sholat istiqomah itu meminta hujan itu sampai Rasulullah itu sampai tangannya sampai ke atas. Nah Bapak dan Ibu semuanya, mari bersama-sama rasakan bahwasanya pada saat ini beberapa hari lagi ke depan insya Allah kita semuanya akan meninggalkan sementara keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita mungkin. Kita akan melaksanakan ibadah ke Baitullah dan semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan kebaikan kepada kita, dan mari bersama-sama kita mohon kepada Allah agar keluarga kita yang pada hari ini tidak bersama kita, suatu saat nanti mereka bisa bersama-sama kita untuk bisa umroh ataupun haji ke Baitullah. Bapak dan Ibu semuanya, mari bersama-sama kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menantikan diri kita dan diri kita bisa jadi orang-orang pilihannya Allah yang pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah umroh ke Baitullah. Bapak dan Ibu semuanya, mari bersama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Suaranya dikeraskan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akan keluar dalam lisan kita saat diri kita akan meninggalkan dunia ini.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kebaikan kepada diri kami ya Allah. Berikanlah usia yang panjang pada diri kami ya Allah, fi taatillah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Bapak dan Ibu semuanya, mari bersama-sama kita sebut nama orang tua kita yang sudah tiada. Mari bersama-sama kita sebut ayah kita yang mungkin sudah meninggal dunia, ayah kita yang sudah meninggalkan diri kita. Mari bersama-sama hadirkan wajahnya di hadapan kita. Mari sebut namanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami merindukan orang tua kami, ayah kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepadanya ya Allah. Berikanlah kebaikan kepadanya ya Allah. Dan pada hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami mengharap kerinduan kepada orang tua kami, ayah kami yang sudah tiada ini ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa membadalkan umroh dan haji orang tua kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami teringat bagaimana saat ayah kami, saat mereka membimbing kami, mengajak komunikasi kepada kami. Kami teringat bagaimana ayah kami saat mereka berbicara kepada kami. Kami teringat bagaimana apa yang dilakukan ayah kami saat mereka bekerja, saat mereka mau pergi dari rumah dan saat mereka pulang dari rumah dan saat mereka memanggil diri kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ampunan kepada ayah kami yang sudah tiada ini ya Allah.
Berikanlah ampunan kepada ayah kami yang sudah tiada ini ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah seluruh amal baik orang tua kami ini, ayah kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kesempatan kepada kami agar kami bisa mengirimkan doa kepada orang tua kami, ayah kami dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami mendoakan ibunda kami ya Allah. Apabila mereka sudah tiada ya Allah, berikanlah kebaikan untuknya ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, berikan kesehatan dalam dirinya ya Allah. Berikanlah kebaikan dalam dirinya ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami suatu saat nanti mengajak orang tua kami melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami teringat bagaimana perjuangan orang tua kami. Kami teringat bagaimana kerinduan diri kami akan terpisah dengan ibunda kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ibunda kami ataupun ayah kami yang masih hidup ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada orang tua kami ya Allah. Dan apabila mereka saat ini sedang sakit ya Allah, angkatlah rasa sakitnya dalam dirinya ya Allah. Berikanlah kebaikan dan kesembuhan dalam orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah. Kami memiliki anak-anak kami, anak-anak yang kami berharap agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka ahli ibadah ya Allah. Jadikanlah mereka ahli taubat ya Allah. Jadikanlah mereka ahli doa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah, agar anak-anak kami menjadi penerus-penerus kami dan mereka diberikan kebaikan sebagaimana Engkau berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memiliki keluarga ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami bersama saudara-saudara kami yang insya Allah dalam waktu nanti kami akan melaksanakan ibadah ke Baitullah ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami selama beribadah di sana ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami selama beribadah di sana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada saat ini kami menitipkan keluarga kami yang ada di rumah ya Allah. Semoga senantiasa mereka Engkau bimbing ya Allah, senantiasa bertambah iman dan takwanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami. Berikanlah kemampuan kepada diri kami untuk bisa melaksanakan ibadah ke Baitullah. Berikanlah kemampuan kepada diri kami untuk bisa membawa keluarga kami ke Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami memohon kepadamu, berikanlah kelancaran selama kami beribadah dan berikanlah kami amanah dalam membawa jamaah umrah ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, momentum bulan ini momentum bulan Rajab. Insyaallah nanti tanggal 27 Rajab jamaah umrah yang berangkat ini nanti akan bertolak ke Mekah.
sungkan-sungkan jenengan nanti bila bisa sampaikan kepada saya. Jadi Bapak dan Ibu mau kemana? Itu maksudnya agar kita ajak Bapak Ibu untuk ajak ke masjid gitu ya. Atau kalau
Kadang kita pakai telepon kamar kadang nggak fungsi, kita ketuk pintu gitu kan. Jadi kalau ada ketuk pintu mohon jangan sakit hati, itu ajakan diri kita untuk datang ke masjid. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau itu ke masjid, di masjid perhatikan Bapak Ibu nanti waktu subuh di sana berbeda dengan waktu subuh di sini. Di sana itu ada azan yang pertama. Azan yang pertama itu tidak ada as-sholatu khairum minanaum. Nah, karena orang yang nggak tahu dikiranya itu sudah sholat subuh gitu ya, sudah sholat subuh terlebih dahulu. Nah gitu kan, padahal itu belum. Nah nanti itu panggilan azannya adalah azan untuk sholat tahajud seperti itu. Nah jenengan kalau mau tahajud memang Bapak Ibu lebih awal saja datangnya ke masjid. Nah kemudian nanti Bapak dan Ibu tempatnya masih banyak yang luas. Jadi jenengan nyari posisi yang di situ yang jenengan nyaman sajalah, jenengan nyaman bisa melaksanakan ibadah sholat dengan nyaman. Kemudian Bapak dan Ibu biasanya pertahankan jenengan dari habis subuh itu usahakan itu sampai waktu suruk. Ya, waktu suruk itu sekitar 1 jam 10 atau 30 menit ya Pak Haji ya. 1 jam lebih 15 menitan lah kurang lebih. Jadi waktu suruk itu udah masuknya waktu duha. Jadi kalau kita bisa dari sholat subuh itu berdiam diri di masjid itu, kemudian membaca zikir gitu kan, kemudian nanti sampai datang waktu syuruk, kan ada jam di situ kelihatan waktu tulisan syuruk. Kalau itu udah masuk syuruk, kita sholat sunnah syuruk Bapak Ibu. Setelah sholat sunnah syuruk baru kita balik ke hotel, gitu ya. Karena nilai pahalanya itu seperti apa? Ya, seperti haji dan umrah itu sempurna gitu. Ya, ini Pak Haji ini pengelola KPIH ya. Jadi kalau nanti butuh bimbingan dari KPIH, nah ini bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita maksimalkan ibadah waktu ada di sana. Kemudian Bapak-bapak nih terutama Bapak kalau nanti waktu sore di Masjid Nabawi dari jenengan ba'da asar, kalau masih bisa bertahan, kalau mau buang air kecil boleh nanti masuk lagi di masjid bagian depan, nanti jenengan akan diajak prasmanan biasanya buat orang yang juga saum di hari itu, atau nanti buat orang yang mau berdiam diri di situ nanti ada minuman di sana ya, kopi di sana itu kopi herbal seperti itu ya, teh di sana, tehnya itu ada serainya Bapak Ibu. Nah kemudian nanti dikasih makan, nanti nikmati saja. Makanya bukan makanan dari sini ya, ya Pak Haji Dumadi itu yang tahu itu. Makanya rasanya itu nggak ada manis-manisnya memang. Gitu. Jadi kayak orang India, tapi saya lihat orang-orang luar itu enak gitu. Jadi kita menikmati enak. Padahal ya saya dicelupin air dulu baru bisa ketelan, gitu ya. Nah seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti sedikit tambahan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah ya untuk di itinerary ini nanti jamaah yang tanggal 23 berangkat itu jam 5.30 sudah berkumpul mengenakan seragam batik. Ya, kemudian batiknya dipastikan sudah jadi ya. Kemudian batik itu bisa jadi kalau jenengan kombinasi bisa jadi ada beberapa bahan gitu kan. Bisa jadi 2 lah paling tidak. Kemudian insya Allah nanti kita akan take off itu sekitar jam 10 pagi. Yang besok yang dari Jogja itu ganti pesawat saja. Sebentar Bapak Ibu. Nah, baik, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, nanti mungkin keluarga nanti kita bisa sampai di depan kantor ya, depan kantor nanti jadi jamaah. Tapi kalau ada keluarga yang mau ikut nggak apa-apa, nanti bareng di sono. Karena di tempat keberangkatan ini kan waktu tidak lama. Nah, kita agak ada waktu karena memang kita dikawal, gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan mau keluarga itu mau transit parkir itu berarti masuknya di tempat parkir mobil, jadi jalan kaki ya. Kalau langsung di keberangkatan itu cuma berapa menit saja harus keluar, seperti itu nggih.
Jadi sampaikan kepada jamaah, kepada keluarga. Kemudian yang membawa mobil ke sana pastikan harus punya e-tol atau e-money, ya, karena nggak bisa pakai uang cash masuknya. Jadi seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian kita berangkat dari Jogja, itu kita nanti masuk ke KL dulu, ke Kuala Lumpur dulu. Itu Kuala Lumpur itu kita hanya ganti pesawat yang langsung masuk ke Madinah. Jadi kita lebih menghemat. Kalau biasanya kita dari Purworejo harus jalan ke Jakarta, transit di hotel di Jakarta, kemudian kita baru naik pesawat. Nah, ini perbedaannya, kita di Jogja langsung nanti ke Kuala Lumpur, tidak ganti terminal ya, cuman ganti di pesawat saja. Nanti langsung masuknya di Madinah. Gitu. Jadi tidak di Jeddah tapi langsung masuk di Madinah. Seperti itu. Jadi ini yang lebih menghemat, dan jujur dari tiket memang jauh lebih tinggi karena yang akhir kepulangan dapat bonus kita ke KL dan tempat menginap itu kita ambil. Gitu. Jadi ada bonusnya seperti itu. Ini penerbangan baru dari maskapai MH via dari Yogyakarta. Jadi seperti itu untuk teknis untuk keberangkatannya. Nah, kemudian insya Allah Bapak dan Ibu itu sekitar jam sore ya, sore itu sudah sampai di bandara di Madinah. Jadi jangan hari itu juga, itu malamnya sudah berada di Madinah. Jadi Kamis itu malamnya sudah berada di kota Madinah. Ngoten. Jadi insya Allah dengan seperti itu esok harinya jenengan bisa melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Nah, kemudian di berikutnya kita tanggal 31-nya itu kita sudah bisa melaksanakan sholat Jumat juga di kota Mekah. Gitu. Jenengan kalau perempuan boleh nggak? Boleh, Bu. Jadi jenengan yang penting masuknya lebih awal. Jadi kalau mau waktu Jumat itu lebih awal. Bapak-bapak juga lebih awal. Jenengan kalau datang jam 10 nggak dapat tempat. Tapi kalau jangan berangkat itu jam 8 setengah 9 insya Allah masih ada tempat. Gitu, maksudnya tempat di dalam masjid. Gitu, jadi persiapan aja Bapak Ibu. Nah, yang sering beser-beser ini yang agak repot palingan gitu. Enggak perlu pakai karet ya di tali gitu ya. Jadi, tapi doa aja lah, minta doa sama Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu semuanya. Ada yang secara teknis dulu ada yang ditanyakan sebelum keberangkatan? Nggih. Nggih, Pak Haji. Ya, Pak. Oh iya. Oh iya, jadi gini. Waktu di Mekah kita sholatnya leres Pak Yai, nanti ngikuti imam yang ada di sana. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh dan malah tidak afdol kalau kita nanti sholat subuh sendiri, karena di Mekah imamnya dia nggak pakai kunut misalkan gitu. Ini contoh seperti itu ya. Jadi kita ngikutin yang ada di sana. Tapi alhamdulillah Pak Yai, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram karena masbuk, ya kan, rombongan sholatnya telat, jadi saya jadi imam. Oke. Betul. Nah, jadi insya Allah karena kita berangkat jam itu ya, jam 10 nanti kita sholatnya itu berarti bisa nanti saat kita mau terbang dari Kuala Lumpur ke Madinah. Jadi waktu di pesawat kita, karena kita waktunya sebentar, hanya 1 jam, kita turun, kita langsung naik lagi, terbang lagi, gitu. Jadi sholatnya nanti kita berada di pesawat, ya, sholat di pesawat, ya seperti kemarin, ya, usahakan kalau masih punya wudhu, kalau nggak punya wudhu, jangan dah bawa senjata dulu, air wudhu, gitu ya, air wudhu paling tidak minum 1 gelas, atau jangan bawa semprotan itu Pak. Semprotan itu udah punya semprotan belum nih? Nah, ada nggak semprotan di sini? Ada ya, coba. Nah, jadi paling nggak itu dibawa terus. Nah, paling nggak dibawa terus buat alat wudhu. Nah, wudhunya seperti kemarin yang kita praktekkan, atau nanti kita mau praktek lagi boleh. Ya, jadi praktek lagi nanti
pakai air gitu ya. Kalau saya lebih utamakan air daripada tayamum Mbak Yai, karena masih ada air. Nah kalau pakai seperti ini nih diisi air aja. Nah diisi air, udah kita masukin nggak apa-apa, nggak disita, nggak, aman gitu ya. Nah nanti cuman kalau pakai ini kita nyemprotnya bukan asal basah, tetapi harus sudah mengalir gitu. Kalau basah nggak boleh, sama aja nggak sah nanti. Cuman basahin disemprot-semprot di wajah, basah udah nggak sah. Jadi itu harus sampai mengalir. Jadi kalau kita semprot ini ya, ini nggak ada airnya lagi ya. Nah ini sampai benar-benar itu menetes, gitu, sampai itu menetes. Ya pakai tangan satu kali nggak apa-apa. Kita ambil wajibnya saja, gitu ya. Kemudian muka juga sama. Ya kemudian tangan, lengan sampai siku sini. Pastikan ini ya sampai siku. Gitu. Jadi kalau jenengan pakai air ini sudah sampai netes, disemprot-semprot gitu, dioleskan gitu, ini jangan langsung dilepas. Kalau dilepas jangan harus nyemprot lagi. Paham nggih? Kata seperti tayamum gitu. Jadi kalau tayamum kan gini. Nah, kemudian seperti ini. Selesai kan? Nah, ngoten. Jadi pokoknya ini tetap ditempel nggih. Nah, contoh kalau yang kepala nggih dibuka itu ya, pecisnya dibuka dulu aja. Saya sampai sini, biar sampai telinga ini langsung gitu ya. Kalau ini kan biasanya kan ada yang gitu kan, beda-beda kan seperti itu. Jadi nah kemudian sampai kaki gitu, seperti layaknya wudhu Bapak Ibu. Nah cuman persiapkan nanti jenengan ada kayak handuk kecil saja nanti biar buat wudhu di tempat duduk di pesawat. Nah kemudian saat di pesawat Bapak Ibu, waktu pesawat itu sudah stabil, itu jenengan bisa tidak harus duduk saja. Kan saya biasanya jalan-jalan tuh kadang ngontrol jamaah gimana kondisinya dan seterusnya. Dan yang di sini ada yang belum pernah naik pesawat, coba angkat tangan. Yang belum pernah. Oh, belum pernah. Waduh. Wah, ini nanti jalan-jalan ke Kiai Langgeng, Pak. Di sana ada pesawat, Pak. Cuman nggak terbang, Pak. Nah, itu jadi kalau di tertinggi, kalau semakin kita tinggi itu oksigennya semakin berkurang, Pak. Nah, ini nggak ada yang punya asma kan ya? Ya, yang penting jenengan nanti tidak perut kosong, tidak dalam masuk angin saja, nah gitu kan. Jadi apa? Kalau di atas itu memang kondisinya seperti itu, oksigen kan semakin berkurang semakin ke atas. Nah seperti itu. Jadi kalau pakai maskapai yang besar itu lebih stabil Pak. Maskapai yang besar itu lebih stabil, jadi nggak kayak yang kecil ya. Yang kecil kayak kemarin tuh kita nabrak awan, kalau kecil kan kerasa banget gitu ya. Tapi kalau yang besar itu tidak terasa. Dan itu nanti 3, 4, 3 pembagiannya seperti itu. Nah, jadi sholatnya nanti mengikuti saja. Kalau itu besok berarti kalau dari sana perjalanan itu udah waktu asar Pak. Atau jenengan bisa sholat nanti sekitar jadi gini Pak, sini ke Kuala Lumpur itu kalau nggak salah ada jeda waktu sekitar 2 jam. Beda waktu Pak. Nah ini kan berbeda waktu. Contoh, saya kemarin ke Lombok itu beda waktu 1 jam dengan sini. Nah, dengan sono itu sekitar 2 jam. Saya dulu di Kuala Lumpur sekitar 2 jaman. Nah, kemudian enaknya nanti waktu kita habis mau terbang itu baru kita sholat di situ. Gitu ya. Sholat di pesawat maksudnya. Nah, kemudian sampainya nanti di sana itu kan malam, Pak. Nah, kita niatkan saja nanti jamak takhir. Setelah sampai saja. Setelah sampai di Madinah. Gitu. Nah setelah sampai di Madinah nanti waktu di hotel baru kita menunaikan sholat gitu. Sudah lewat Pak. Kalau waktunya itu di sana berarti kita jam 2:30 sampai. Tapi kan waktu duhur sana bukan jam 12. Oke, jadi maksud saya lebih enak mending jamak takhir mawon. Iya di bandara, tapi waktunya 1 jam Pak. Nah takutnya nanti kita buru-buru 1 jam, kita turun 2:30, jam 3:30 itu udah terbang lagi. Oke, jadi lebih nyaman itu, karena saya belum pernah juga yang ini Pak. Ini baru pertama, karena iya dengan Emma saya dikasih waktu 1 jam gitu kan. Jadi nanti kalau 1 jam untuk pindah nanti takutnya buru-buru Pak. Kalau jenengan saja diem-diem sama saya boleh. Nah, tapi masalahnya kalau saya gerakkan jamaah itu yang saya bisa kena
trouble nanti kan gitu. Jamaah pada ngikut semuanya pasti kan gitu. Yang sudah tahu, oh masih ada waktu, tafadhol kan ngoten. Silahkan. Tapi kalau yang belum, ya saya nggak berani. Di saat terbang aja Pak, di pesawat aja. Ya di pesawat saja, diniatkan di pesawat. Itu. Nanti kalau dari sini kita sholat sebelum duhur malah. eh, Seperti itu nggih Pak. Jadi kalau sholat untuk di sana kita ngikuti sana saja. Nah kemudian apa ya namanya, untuk kegiatan-kegiatan juga nanti, karena aturan dari Saudi ini pertama yang perlu kita tahu Bapak Ibu, aturannya itu selalu berubah. Ya, aturan berubah. Jadi contoh ini sekarang lagi travel ini, Januari ini lagi repot-repotnya Bapak Ibu. Ini saya agak susah tidur nih. Gara-gara yang tanggal 20 keberangkatan ini semuanya dirubah semuanya hotelnya. Gitu. Nah, tanggal 23 insya Allah juga sama sih kejadian nanti. Nah, tapi mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, ya, diberikan kelancaran. Karena Saudi sekarang lagi mengatur untuk proses untuk aturan haji yang terbaru, gitu ya. Kemudian terkait konflik, ya, terkait konflik dengan apa negara sebelahnya juga seperti itulah, kayak gitu. Jadi itu politik negara di Saudi ya. Nah, cuman untuk bapak-bapak yang memakai kaos, nanti saya pernah pakai kaos Palestina itu disuruh pergi Pak. Karena kalau enggak ketangkep saya. Alhamdulillahnya belum ketangkep saya. Jadi banyak yang ketangkep Pak. Gitu. Jadi saya heran juga nih kenapa seperti itu. Enggak boleh ya. Pakai atribut itu enggak boleh. Jadi seperti itu. Nggih, pokoknya seperti itu. Kemudian membentangkan tulisan gitu juga di dalam juga nggak boleh, harus di luar masjid. Sekarang di Kuba aja kita takut Pak kalau kelamaan. Jadi kita caranya kumpul dulu, mau foto kita jembreng dulu, misalkan kita bawa itu baru kita lipat lagi gitu kan. Nah jadi seperti itu, aturannya berbeda karena budayanya berbeda. Nah kemudian jika bapak-bapak nanti ada yang mencium jidatnya, berarti orang sana itu senang dengan jenengan. Sama jenggotnya ini dipegang-pegang itu senang. Jadi jangan sampai jenengan kok bilang kurang ajar gitu ya. Nah itu beda budaya, nggih. Beda budaya. Ibu-ibu di sana jaim saja Bu. Ya kalau sama orang luar jaim saja. Kalau sama saya jangan jaim Bu. Nah, saya nanti berpikir jenengan membenci saya nanti. Nah seperti itu nggih. Pokoknya menjaga saja untuk keluar, untuk perempuan paling tidak jangan sampai ada yang sendirian. Gitu ya. Ada yang usahakan ada laki-laki. Kalau ada yang nanti minta naik taksi. Kalau naik taksi itu kalau laki perempuan usahakan yang untuk jaga-jaga saja, bukan kita husnudon, bukan kita suudon. Itu laki-laki masuk dulu, baru penumpangnya masuk, kemudian waktu turun perempuannya turun, laki-lakinya turun. Seperti itu ya. Ya, karena supir di sana bukan semuanya supir dari Saudi, banyak dari negara yang lain. Gitu. Kemudian kalau nawar taksi, kalau jenengan nanti mau mengambil mikot sendiri tanpa saya nggak perlu dibimbing, saya ngambil mikot sendiri boleh. Ya nanti cuman itu benar-benar nawar saja. Jadi nawarnya itu kalau nggak jadi ya lah gitu aja, tidak gitu aja. Jadi kalau misalkan dia nggak, jadi contoh dari Mekah ke Tanim itu kalau untuk PP-nya sekitar 80 real atau 100 real itu paling mahal. Itu sudah PP. Satu sedan. Satu sedan. Jadi kalau mau ambil mikot, kita misalkan berangkat berempat atau berlima jadi satu saja. Gitu. Mengambil mikot, nanti bareng, nanti nawar taksi dulu berapa, seperti itu nggih. Ya, jadi untuk jamaah yang untuk alat komunikasi ya, nanti bisa dibantu mungkin di sini kita kerjasama dengan Gerai yang Telkomsel, insya Allah lebih gampang. Kalau untuk yang beli sendiri nggak apa-apa lewat counter, cuman pastikan itu benar-benar masuk, karena selain itu kadang jamaah ini pada nggak masuk, ngomplain malam hari tidak bisa di sana. Karena apa? Waktunya 4 jam. Counter pasti sudah tutup gitu ya. Tapi biasanya kalau kita pesan dari Gerai langsung aktifkan, kita tinggal aktifkan roaming saja, itu sudah masuk. Seperti itu. Tapi di chip 1. Jadi jenengan kalau punya SIM-nya 2, simpanan 1, simpanan 2, chipnya ya Pak. Nah itu di SIM yang 1,
gitu. Kalau yang dua susah, yang satu ya. Ngoten. Kemudian yang real. Nah, real sebetulnya kita sarankan untuk jenengan nanti tukar realnya di sana. Kalau di sini memang mahal. Kemarin itu satu paket 550 apa 600 ya? Sekitar harganya itu kalau nggak salah Pak sekitar 550 satu paket. Jadi kalau di sini itu realnya nominal kecil sama besar itu jauh lebih mahal. 1 real, 5 real itu lebih mahal. Kalau di sana itu sama saja. Cuman untuk mencari yang 1 real, 5 real itu susah. Nggih, seperti itu. Jadi kalau di money changer jenengan nukar uang misalkan 3 juta, jangan langsung nanti dapat 500 real 1 lembar saja. Ngoten. Jangan harus belanja dulu, Pak. Gamis, Pak. Ukurannya L, nomornya 2023 itu ukuran saya. Nah, jadi seperti itu. Caranya seperti itu nggih nanti. Kalau yang jenengan bawa ATM ya, itu pastikan yang ada Mastercard-nya atau ada logo bulan itunya 2 itu. Visa sama Mastercard-nya itu. Tapi kalau jenengan bawa ATM BRI warna biru itu nggak bisa mau dimasukkan 100 kali nggak bisa. Gitu. Ngoten nggih. Nah, keluarnya nanti nominalnya dalam bentuk real. Kenapa Pak Haji? Kalau di sini 5 ribuan lebih. Kalau di sini 5 ribuan. Nggak nyampe sih. Sekitar 5 ribuan Pak Haji. Kalau paketan yang di sini. Makanya kalau ada yang nuker nggak usah banyak-banyak. Misalkan 2 paket itu kan 2 paket itu sudah 1.100.000 kalau nggak salah atau 1.200.000 saya agak lupa. Jadi seperti itu nanti sudah 1 paket. Nanti sisanya di sana. Gitu. Meskipun rupiah kepake juga di sana cuman tertentu. Nggih, tidak semuanya itu mau dibayar dengan rupiah. Tapi kalau rupiah juga nominal paling kecil 20.000 dan tidak semuanya mau 20.000. Seperti itu. Jadi jangan bawa 10.000 kadang sok nggak mau. Nggak berlaku, ngoten nggih. Nah, itu selama di sana. Kemudian monggo yang ini bawa jaket nggih. Jaket nanti dipersiapkan di luar. Jaketnya nggak usah jaket yang tebel ya Pak, itu ngabisin tempat. Jaket yang nggak terlalu tebel saja tapi buat nanti persiapan panjenengan karena suhunya masih asrep terutama di Madinahnya. Ngoten nggih. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Bapak atau Ibu yang kopernya itu bisa ringkes, bisa dimasukkan di koper kecil semuanya nggak apa-apa. Masukin koper kecil semuanya, baru masukkan koper yang besar waktu mau berangkat. Ngoten, tapi waktu kondur sayang jangan kopernya beranak. Gitu. Nah, kalau saya biasanya insya Allah biasanya saya isinya gini. Koper kecil saya isi biasanya jajan-jajanan. Coklat, wafer coklat gitu ya. Itu nanti saya bagi di sana. Nah, hitung-hitungan ini kita. Kalau di sini kita ngasihin nominalnya 1, kalau di sana 1.000 kali lipat, kan gitu. Di Mekah 100.000 kali lipat seperti itu. Jadi biasanya malam hari kita bagi. Saya beli coklat itu Bu, ya 1 pack tak masukkan di koper kecil semuanya, enteng, gitu. Kadang saya juga ada pesanan kadang bawa ini juga apa nih, dukhon, dukhon, ya. Kadang seperti itu bawain ini teman yang ada di sana dan seterusnya seperti itu. Nah, gitu ya secara teknis yang jenengan bawa Bapak Ibu semuanya. Nyun sewu, yang mau bawa power bank siapa? Yang mau bawa power bank? Nggih, ampun gede-gede mawon tapi karena setiap maskapai kan aturannya berbeda. Oh ya, jadi untuk barang yang di kabin yang jenengan tenteng itu sebetulnya kan koper kita itu bisa dibawa ke kabin. Cuman biar tidak ribet nanti kalau bisa masuk bagasi, mending masuk di bagasi. Yang jenengan bawa adalah tas apa namanya? Tas lempang. Nah, di tas lempang itu jenengan bawa itu untuk masukin paspor, untuk masukin obat-obatan, kemudian
bawa air seperti ini gitu. Udah itu aja. Obat-obatan itu termasuk minyak panas dan seterusnya gitu kan. Yang perlu bawa masker nggih ditaruh situ seperti itu. Nah, jadi kalau yang di bagasi kan kita sudah tidak otak-atik lagi. Nanti ya sampai di sono tidak otak-atik lagi. Nah, semuanya kalau pakaian pasti di bagasi. Ngoten nggih. Pakaian di bagasi. Nah, kemudian nanti kalau jenengan butuh apa di sana laundry, nanti komunikasi aja, nanti biar dibantu. Karena laundry, kalau laundry di hotel itu jauh lebih mahal Pak. 1 kilo itu 600.000. 1 kilo kalau di hotel, kalau di luar enggak, karena pernah ngalami saya. Ngoten. Ada yang lain? Nggih. Iya. Ada Bu. Nanti kita pinjemin kursi roda, nggak apa dibawa aja. Jangan bersani dulu itu kursi roda. Eh Maksudnya kalau mau diganti, kayaknya itu udah layak. Saya dulu juga dari sono juga. Jadi nanti itu tapi di wrapping Bu. Waktu kita bawa, waktu di bandara kan nggak boleh di ini sendiri kan. Itu di wrapping dulu, masuk di bagasi. Nanti kita ajukan di bandara atas nama ini, nanti didata siapa yang pakai butuh kursi roda, agar apa? Nah, sama petugas bandara diatur gitu. Nanti tinggal siapa namanya biar nanti diatur, waktu beliau turun nanti juga dipakai sama fasilitas sana gitu. Tapi emang agak sabar karena yang kursi roda biasanya agak belakang. Nah, kemudian sampainya nanti keluar itu mau nggak mau kursi roda bandara kan ditinggal, kursi roda yang dari kita itu baru dibuka. Nah, nanti baru dipakai untuk simbae seperti itu. Nah, gitu aja. Kalau lebih enak sih memang ada seperti itu, punya sendiri. Tapi juga itu diperhatikan nanti waktu di kamar itu kalau ditaruh di luar takutnya dikira punya umum gitu kan. Nah, pasti dipastikan harus masuk di kamar gitu aja Bu Haji. Nah, yang kursi roda nanti gitu aja namanya. Besok kita sampaikan ke tim apa? Tim bandara aja, di handling di bandara sini sebelum berangkat. Oke. Pinten Bu Haji saya pakai kursi roda? Satu ya. Yusuf pinten itu? 81 ya. Hah? Coba dicek itu umurnya berapa itu. Itu kelebihannya jenengan kalau dampingi itu kalau masuk di tempat-tempat di masjid tertentu jangan diutamakan biasanya. Ya sama yang dampingi itu biasanya gitu. Mau duduk di mana itu biasanya diutamakan. Kalau itu nanti bukan di kewenangan kita Bu Haji. Jadi kalau itu kewenangan dari maskapai, nanti tinggal diatur di sana gitu kan. Kalau mungkin mau digeser nggih. Kalau untuk room list sudah diatur dereng? Sampun nggih. Ya untuk room list. Untuk kamar. Room list kita itu bisa jadi nggih, ini buat informasi aja. Bisa jadi nanti di kamar itu tidak tersedia dengan jumlah ini 4, ini 4 gitu ya. Nanti kalau itu 3 nanti tinggal diatur bednya saja. Oke, jadi bednya yang diatur gitu. Karena ada beberapa hotel yang memang untuk room list kamarnya itu berbeda. Monggo Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan nasi box saged dipun dahar sekali santai mawon. Aja ngunjuk kopi tasih wonten niku kula betul kathah niku Pak Haji. Nah, ya sini butuh kopi sama teh sini. Sorane entek. Nggih nanti yang jenengan teknis saja Pak Haji. Nanti saya. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara manasik umroh pada pagi dan siang hari ini. Semoga keberangkatan umroh kita nanti diberikan ketenangan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan setiap rukun umroh.
Selamat menunaikan ibadah umroh, semoga Allah melindungi dari segala bahaya, mengabulkan setiap doa, dan menjadikan perjalanan penuh berkah bersama rindu Ka'bah. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap tim dari Rindu Ka'bah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.